Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Natasha dengan NIM 23020140. Saya dari Prodi Keperawatan Fakultas MIPA dan Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pasien safety, di mana yang permasalahannya yaitu konsep mikrobiologi dan parasitologi yang dibimbing oleh dosen pengampun Ibu Isnaniar Eskep MKep. 1. Siklus hidup mikroorganisme. Pengertian mikroorganisme yaitu mikroorganisme atau mikroba adalah suatu organisme yang sedemikian kecilnya dan tidak dapat terlihat mata telanjang sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Seperti contohnya mikroskop, yaitu selanjutnya perkembangbiakan mikroorganisme. 1. Perkembangbiakan aseksual. Reproduksi aseksual tidak melibatkan pertukaran bahan genetik suatu kerugian karena organisme tersebut menjadi terbatas kemampuannya dalam berespon dan beradaptasi terhadap tekanan lingkungan. Macam-macam pengembangbiakan aseksual. Yang pertama yaitu pembelahan binary fission, yakni suatu sel untuk membelah menjadi dua sel anak. Yang kedua, yang B, pembelahan ganda atau multiple fission, yakni satu sel induk membelah menjadi lebih tua dari dua sel anak. Yang C, percukupan atau budding, yaitu pembentukan kuncup di mata. Tiap kuncup akan membesar seperti induknya. D. Pembelahan tunas, kombinas antara pertunasan dan pembelahan. Yang E, pembentukan spora atau sporulasi adalah perkembangbiakan dengan pembentukian spora. Lanjut, yang kedua, perkembangan seksual. Reproduksi bakteri secara seksual adalah genetik, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi DNA. Rekombinasi genetik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. 3. Perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus mempunyai arti yang penting agar mengetahui bagaimana virus masuk dan keluar dari sel. Adapun tahapan replikasi virus diantaranya yaitu A. Adsorpsi, B. Penetrasi sel inang, C. Eklipase, D. Pembentukan virus baru, E. Pemecahan sel inang. Jenis organisme penyakit yaitu 1. Virus. Parasit yang bukan merupakan makhluk hidup namun memiliki materi genetik yang berupa asam nukleot atau DNA atau RNA yang membentukkan keberadaan sel prokariot atau eukariot yang hidup melakukan atau perbanyak dari asam nukleot tersebut. Lanjut, bakteri. Sekitar 50% spesies bersifat bakteri patogenik, yaitu mampu menimbulkan penyakit. Virulensi, kemampuan menimbulkan infeksi, adalah suatu fenomena kompleks yang berkaitan dengan fisiologi patogen dan menjamunya. Lanjut, jenis organisme penyakit. Fungsinya yaitu jamur diklasifikasi terpisah dari tumbuhan dan hewan. Sebagian besar adalah saprofit yang tidak berbahaya, sekitar 200 spesies penyebab penyakit pada manusia. Protozoa, hewan mikroskopik unisel. Sebagian besar spesies tidak berbahaya bagi manusia, tetapi sebagian berlaku sebagian patogen manusia, terutama pada cuaca panas. Lanjut, Rickettsia dan Chlamydia. Jembatani celah antara virus dan bakteri seperti virus organisme,
Virus organisme ini berukuran kecil dan bergantung pada P kamu untuk tumbuh dan berkembang biak, tetapi mereka rentan terhadap antibiotik. Lanjut, mikroplasma mirip dengan bakteri tetapi tidak memiliki dinding sel. Bentuk mikroplasma mudah berubah selama pertumbuhan, sering menjadi berbentuk benang atau filamentosa. Analisis data, yaitu cacing. Banyak spesies cacing atau helminth menimbulkan infestasi pada manusia. Sebagian berukuran besar dan bersifat multisel, sementara yang lain mikroskopik. Sementara dua kelompok utama cacing yaitu bulat dan gepeng. Ini dia foto mikroorganisme. Lanjut, cara penularan mikroorganisme yaitu 1. Kontak, 2. Penyebaran melalui udara, 3. Makanan dan air tercemar, 4. Vektor serangga, 5. Reservoir infeksi. Jenis organisme parasit. Yang pertama, protozoa. Organisme bersel tunggal yang dapat hidup berkembang biak di dalam tubuh. 2. Cacing. Organisme multisel yang dapat hidup di dalam atau di luar tubuh. 3. Explora parasit. Organisme bersel banyak yang disebarkan oleh serangga atau arachnida. Ini dia jenis organisme parasit dan bagaimana cara dari ini yang pertama dia jadi telur, kedua eggs become united in water, habis itu Miracilia hatch from eggs, seek out snail intermediate host. Lanjut, jadi keong Miracidia penetrate snail intermedia host, sampai seterusnya. Lanjut, cara berkembang biak parasit seperti di contoh ini ya, dari sini. Lanjut, cara berkembang biak parasit. Fragmentasi pada cacing pipih. Dari 2 membelah kepala yang menjadi 2 tapi tubuhnya itu tetap menyatu. Habis itu terlepas menjadi 2 lagi, habis itu menjadi 1, habis itu membelah menjadi 3. Cara berkembang biak parasit, partenogenesis. Habis itu cara penularan parasit. Sumber infeksi parasit bisa bermacam-macam, bisa berasal dari makanan yang berkontaminasi tanah dan air. Faktor seperti nyamuk dan lalat ataupun organisme karier, sedangkan cara penularan parasit bisa serupa. A. Melalui mulut atau oral transmission, B. Melalui kulit skin transmission. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang mikroorganisme dan parasitologi dari saya. Bila ada yang kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.